Selamat pagi, Romo, Niko, dan teman-teman sekalian. Dari kelompok 13 akan menerangkan bagaimana konsep suara dari bangsa dan struktur elemen-elemen dalam pewartaan di dalam kitab Nabi Yeskiel. Masalah yang dihadapi dalam hal ini yang jelas adalah konsep suara bangsa. Struktur ini sangat ditentukan dari reaksi Yeskiel terhadap harapan keselamatan dan pemulihan. Sebagaimana itu tercermin di dalam ucapan orang-orang tentang nubuatan dan situasi keagamaan mereka, yang diungkapkan dalam berbagai macam peribahasa dan bisa dilihat di dalam Yeskiel bab 12 ayat 22, dilanjutkan ayat 27, dan pada pasal 18 ayat 2. Dan isi masalah dalam konsep suara bangsa-bangsa ini menunjukkan tentang budaya Israel pada masa pengasingan dan miskonsepsi harapan mereka akan harapan-harapan yang terjadi di masa depan. Lalu latar belakang masalahnya. Yang pertama itu bangkit dari gaya kenabian Yeskiel itu sendiri. Adegan ini menunjukkan tentang 3 elemen yang berperan di dalam proses kenabian, yaitu supernatural, di mana pesan itu datang, yang berasal dari Allah yang jelas. Lalu yang kedua adalah nabi yang menyampaikan pesan, dan pendengar yang menerima pesan. Lalu yang kedua adalah didasarkan pada tren di situs sasar-sasar bersejarah. Konsep nubuatan ini, menurut para ahli, kira-kira ditahunkan sekitar 516 sebelum Masehi, dan ada lagi yang mengatakan di tahun 571 sebelum Masehi. Lalu, bagaimana para pelaku, para pendengar yang menjadi objek yang dikatakan pada kejadian ini? Bagaimana mereka mendengar apa yang dikatakan Yeskiel dan menafsirkan? Lalu kelanjutan tradisi keagamaan masyarakat dan bagaimana relevansi dengan situasi politik yang berlaku pada saat itu. Lalu citasi kritikalnya itu berdasarkan cerita sejarah di kitab suci. Mengangkat kasus artikelnya adalah literasi Ibrani ya, dan manifestasi tentang nubuatan. Jelas sekali bahwa perdebatan Yeskiel secara umum menunjuk pada reaksi orang-orang Israel yang digaungkan oleh orang-orang buangan ya. Pada saat itu masih dalam masa-masa sulit ya, masa-masa mereka seperti putus asa, tidak punya harapan terhadap yang akan menjadi pembebas nanti. Nubuatan malapetaka yang juga diucapkan sang nabi itu mungkin juga ada mengetuk hati mereka untuk mau bangkit dari keterpurukan. Dan tentu saja Yeskiel menggunakan peribahasa yang ditunjukkan pada cita-cita ini ya. Lalu metode yang kami temukan adalah menggunakan perbandingan kata atau kualitatif ya. Lihat dari sastra kenabian ya, yang pertama di Yeskiel bab 12 ayat 22 dan 27, lalu yang kedua di Yeskiel bab 18 ayat 2. Itu akan dikomparasikan dengan catatan historis Alkitabiah yang dicantum dalam masa hidup Yeskiel. Jadi pemahaman kata Ibrani ini tampak di dalam Alkitab dan bentuk-bentuknya kalau diterjemahkan itu amat berbeda. Jadi kalau ada satu kata itu pasti akan banyak makna, banyak arti dan pasti ada grade atau tingkatnya. Lalu yang kami temukan sebagai sebuah konklusi atau kesimpulan ya. Setelah menyelesaikan masalah pengabdian rakyat kepada Tuhan dan Taurat, yang telah ditetapkan sebagai nabi yang benar, Yeskiel dapat menyampaikan nubuat harapan dan pemulihan. Jadi, sebelumnya Yeskiel itu sangat diragukan. Ini seperti orang gila atau orang yang tidak waras, ngomong-ngomong tidak jelas. Tetapi pada saat akhirnya nanti, mereka dalam hal ini adalah bangsa Israel itu akan tahu bahwa Yeskiel membawakan suara dari Tuhan itu sendiri, dari Allah Yahweh, yang menjadi pembebas sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu gaya penyampaian sang nabi ini pun di kalangan-kalangan scholarship atau komite pelajar itu sebagai tindak profetik yang aktif yang menyebarkan warna dengan umpama yang tidak jarang menimbulkan multi tafsir di dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya ya di sana ya. Jadi sumbangan yang dapat disampaikan dalam hal ini yang dapat kami menjadikan bahan untuk ujian akhir mungkin mencari arti jati diri di dalam perspektif kenabian Yeskiel. Lalu ada suara dari bangsa yang akhirnya akan digaungkan juga oleh gereja universal sekarang pada saat ini, dan juga berusaha mencari bentuk pewartaan menuju pada ekologis,
yang tidak hanya pada prinsip manusiawi atau antroposentrik. Jadi Nabi Yeskiel yang kami temukan itu semata-mata tidak hanya membicarakan sesuatu tentang kemanusiaan, tetapi juga tentang alam yang hendak dilihatnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kelompok kami, kelompok 13. Sekian dan terima kasih.